Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dengan materi sejarah profesi keguruan. Sedikit menjelaskan tentang profesi keguruan. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution 1987 secara jelas melukis sejarah pendidikan Indonesia terutama pada zaman Belanda kolonial Belanda. Termasuk juga sejarah profesi keguruan, guru-guru yang pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara keguruan menjadi guru secara berangsur-angsur, dilengkapi dengan ditambah dengan guru-guru yang lolos dari sekolah guru Quick School yang pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1852 karena kebutuhan guru yang mendesak pada pemerintahan Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yakni yang pertama guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh, guru yang bukan lulusan sekolah guru tetapi yang kedua guru yang bukan lulusan sekolah guru tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. Yang ketiga guru bantu, yakni yang lulus ujian pada guru bantu. Yang keempat guru yang magang kepada guru senior yang merupakan calon guru. 5 guru yang diangkat karena keadaan yang amat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Tentu saja yang terakhir ini sangat beragam dari satu daerah dengan daerah lainnya. Guru pernah mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia. Peranan guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, tetapi mendidik masyarakat, tempat bagi masyarakat untuk bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi ataupun masalah sosial. Namun kewibawaan guru mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, dan kepedulian guru yang meningkat tentang imbalan atau balas jasa. Dalam era teknologi yang maju sekarang, guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya dalam masyarakat. Pendidikan masyarakat mungkin lebih tinggi dari guru, dan kewibawaan guru berkurang, antara lain karena status guru dianggap kalah gengsi dari jabatan lainnya yang mempunyai pendapatan yang lebih baik. Pengertian profesi keguruan. Istilah profesi keguruan dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menunjukkan tentang pekerjaan seseorang. Seseorang yang bekerja sebagai dokter dikatakan profesinya sebagai dokter, dan yang pekerjaannya mengajar dikatakan profesinya sebagai guru. Bahkan yang mengatakan profesinya sebagai tukang batu, tukang parkir, pengamen, penyanyi, pedagang, dan lain sebagainya. Jadi istilah profesi dalam konteks ini sama artinya dengan pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yang yaitu profession, yang artinya pekerjaan, atau dalam bahasa Latin profectus, yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti sesuatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekan atau pekerjaan yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya syarat pengetahuan teoritis sebagai instrumen dan melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi suatu profesi harus memiliki 3 pilar pokok,
yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Secara leksikal, perkataan profesi mengandung berbagai makna dan pengertian. Pertama, profesi menunjukkan suatu kepercayaan, bahkan suatu keyakinan atas suatu kebenaran agama atau kredibilitas seorang. Kedua, profesi dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan atau pekerjaan urusan tertentu. Dari berbagai pengertian profesi tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI telah merealisasikan pengertian profesi keguruan untuk pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdian atau dedikasi kepada kepentingan anak didik dalam pengembangannya menuju kesempurnaan manusiawi. Yang kedua, para anggota profesi keguruan terikat oleh pola sikap dan perilaku guru yang dirumuskan dalam Kode Etik Guru Indonesia. Yang ketiga, para anggota profesi keguruan dituntut untuk menyelesaikan suatu proses pendidikan persiapan jabatan atau yang relatif panjang. Para anggota profesi keguruan terpanggil untuk senantiasa untuk menyegarkan serta menambah pengetahuan. Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan profesi keguruan dengan baik, para anggota harus memiliki kecakapan atau keterampilan teknis. Dan berikutnya, yang terakhir, para anggota profesi keguruan perlu memiliki sikap bahwa jaminan tentang hak-hak profesional harus seimbang dan merupakan imbalan dari profesi profesionalnya. Istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesional yang dilakukan baik sebelum seseorang menjadi profesi itu, pendidikan atau pelatihan jabatan, maupun setelah menjalani suatu profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut ditemukan sebagai profesi dalam bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya, dan tertentu. Profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional. Syarat-syarat profesi keguruan bertolak dari beberapa ciri dan kriteria profesi sebagaimana yang tadi disebutkan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa guru memenuhi ciri-ciri dan kriteria seperti diungkapkan Stinnett dan Lieberman sebagai berikut. Guru lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan dalam mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, agar dapat menjadi guru, seorang membutuhkan waktu yang lama untuk
untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pendidikan keguruan. Di samping pengetahuan khusus yang mendukung keahlian. Yang ketiga, guru harus memiliki kualifikasi tertentu di bidang keguruan dan pendidikan serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek sehingga memungkinkan mereka dapat bertumbuh dalam jabatannya. Guru telah memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Yang kelima, guru membutuhkan kegiatan intelektual yang tinggi. Yang keenam, guru harus memiliki organisasi profesi yang meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri, dan kesejahteraan para anggotanya. Organisasi Profesi Guru-Guru Indonesia yang dikenal dengan PGRI. Yang ketujuh, guru diberi otonomi dan kebebasan akademik yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebannya. Yang delapan, terakhir, bagi guru, tugas mengajar yang melaksanakannya merupakan karir hidup, di mana guru memperoleh nafkah untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. National Education Association, Sucipto, Kosasi, dan Abimanyu pada tahun 1994 menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru, yaitu jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat dominan kegiatan intelektual. Lebih lanjut, dapat diamati bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota profesi ini adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya. Oleh sebab itu, mengajar seringkali disebut juga sebagai ibu dari segala profesi. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus. Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan dan memisahkan anggota mereka dari anggota awam, dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu dan membangun keahlian mereka yang melindungi masyarakat dan penyalahgunaan amatiran yang terdidik dan kelompok yang tertentu yang ingin mencari keuntungan. Misalnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuka praktik dokter namun belum ada kesempatan tentang bidang ilmu khusus yang mempelajari edukasi atau keguruan. Dalam profesi keguruan, jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama. Yang membedakan jabatan profesional dan non-profesional antara lain adalah dalam menyelesaikan pendidikan melalui kurikulum, yaitu ada yang diatur universitas atau institut, atau melayani pengalaman praktek dan pemegang atau campuran pemegang dan kuliah. Yang pertama yakni pendidikan melalui pendidikan guru perguruan tinggi. Pertama yakni pendidikan yang melalui pendidikan perguruan tinggi disediakan untuk jabatan profesional, sedangkan yang kedua pendidikan melalui pengalaman praktek dan magang atau campuran pemagang dan kuliah diperuntukkan untuk jabatan non-profesional. Tetapi jenis kedua ini tidak ada lagi di Indonesia. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
berpendapat bahwa persiapan profesional yang cukup lama amat perlu untuk mendidik guru yang berwenang. Konsep ini menjelaskan keharusan memenuhi kurikulum perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan umum, profesional, dan khusus sekurang-kurangnya 4 tahun bagi guru pemula S1 di LPTK, gelar akademik S1 di perguruan tinggi non-LPTK, atau pendidikan persiapan profesional di LPTK paling kurang selama setahun setelah mendapatkan gelar akademik S1 di perguruan tinggi non-LPTK. Namun sampai sekarang di Indonesia ternyata masih banyak guru yang lama pendidikan mereka sangat singkat. Malahan masih ada yang hanya seminggu, sehingga tentu saja kualitas masih sangat kurang jauh untuk dapat memenuhi persyaratan yang kita harapkan. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.